Setelah turun dari Gunung Salak, teman-temanku bilang aku berubah. Masalahnya, aku juga mulai merasa yang berubah itu bukan cuma sikapku. Kembali lagi bareng gua Mr. G dengan gaya yang berbeda di Rumah Gudang Misteri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Tanpa bernama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Cerita ini dikirimkan oleh Dika, dan gua akan ber-POV sebagai Dika untuk membuatnya lebih simpel dan gampang. Namaku Dika, dan aku tidak tahu ini cerita tentang ketakutan atau kehilangan diri sendiri. Pendakian yang terasa biasa. Aku naik Gunung Salak bareng Pajar, Ardi, dan Rian. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada larangan yang dilanggar. Semua normal. Sampai kami melewati jalur alternatif saat turun. Di sana ada seorang perempuan duduk. Diam. Pacar penyapa. Dia cuma mengangguk. Aku tidak tahu kenapa. Tapi dari semua hal di gunung itu, yang paling aku ingat cuma dia. Hal kecil yang tidak masuk akal. Waktu berjalan kembali, aku sampai nengok ke belakang. Dan aku merasa posisinya berubah. Lebih dekat. Padahal dia tidak berjalan. Aku tidak bilang ke siapa-siapa karena terdengar bodoh. Setelah turun, hari pertama normal, hari kedua aku mulai susah tidur, hari ketiga aku mulai merasa asik, bukan sama rumah, tapi sama diri sendiri. Kayak ada jeda kecil antara apa yang aku pikirkan dan apa yang aku lakukan. Perubahan yang orang lain sadari. Arti pernah bilang, "Kak, akhir-akhir ini lu kenapa aneh?" Rian bilang aku sering bengong. Pacar gak pernah komentar. Dia cuma ngeliatin aku. Hal yang mulai mengganggu, aku mulai lupa hal-hal kecil. Contohnya, aku yakin sudah mengunci pintu rumah, tapi ternyata belum. Aku merasa baru duduk sebentar. Tapi jam sudah lewat 1 jam. Dan yang paling aneh, aku sering nemuin foto di HP yang aku gak ingat pernah ambil foto itu. Isinya selalu hampir sama. Sudut ruangan, pintu, cermin, dan kadang ada bayangan. Bukan jelas, tapi cukup untuk bikin gak nyaman. Titik paling gelap, aku mulai merekam diriku sendiri saat tidur. Dan suatu malam,
Aku memutar rekamannya. Awalnya normal. Aku tidur, tidak bergerak. Tapi di jam dini hari, aku duduk pelan. Padahal aku tidak ingat bahwa aku kebangun. Di video itu, aku duduk menghadap kamera, diam, lalu tersenyum. Bukan senyum yang biasa. Senyum yang sama seperti perempuan di gunung itu. Aku akhirnya cerita ke Fajar. Dia diam lama, lalu bilang, gua kira cuman gua yang sadar. Jantungku langsung bergedup kencang. Sadar apa? Fajar menatapku dan berkata pelan, sejak turun gunung, lu bukan yang paling sering bengong. Dia berhenti sebentar, tapi lu yang paling sering kelihatan kayak lagi nonton sesuatu. Realita yang mulai retak. Aku mulai meragukan semuanya. Pikiran, ingatan, bahkan diriku sendiri. Karena kadang aku merasa seperti penonton di dalam tubuhku sendiri. Sampai suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar sesuatu. Telat sedikit, tapi cukup jelas. Aku gerak. Dia mengikutiku lambat. Dan saat aku berhenti, dia masih tersenyum. Perlahan. Padahal aku tidak tersenyum sama sekali. Di detik itu, aku tidak takut sama sesuatu lagi. Aku takut kalau ternyata yang pulang dari Gunung Salak waktu itu memang cuma satu. Dan yang satu lagi masih di sana. Kalau suatu hari kamu merasa bukan diri kamu sendiri, coba ingat satu hal. Kapan terakhir kamu benar-benar pulang? Oke, sekian cerita di episode Rumah Gudang Misteri kali ini. Seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Percaya atau tidak, itu hak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.